Bayangkan, pada suatu malam yang dingin di bulan November, tahun 1920, ribuan orang di seluruh kota Pittsburgh, Pennsylvania, menyalakan alat kecil misterius yang belum pernah ada sebelumnya dalam sejarah manusia. Lalu dari kotak itu terdengar suara manusia, jelas, hidup, dan nyata. Suara itu bukan berasal dari ruangan yang sama, bukan pula dari gedung sebelah, melainkan dari sebuah stasiun siaran. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, informasi politik disampaikan secara langsung ke rumah-rumah warga melalui gelombang radio. Dunia tak akan pernah sama lagi. Selamat datang di Kuak Fakta. Jangan lupa untuk menyukai video ini berlangganan agar tidak ketinggalan kisah-kisah mencengangkan lainnya, dan bagikan ke temanmu jika kamu merasa informasi ini penting. Kita akan menyusuri jejak panjang dari penemuan yang mengubah cara manusia berkomunikasi, radio. Sebuah teknologi yang lahir dari berbagai eksperimen ilmiah, konflik klaim hak paten, hingga akhirnya menjadi alat komunikasi massa paling berpengaruh pada abad ke-20. Namun siapa sebenarnya penemu radio? Apakah benar Guglielmo Marconi adalah tokoh utama di balik semuanya? Atau ada nama-nama lain yang selama ini tersembunyi di balik sejarah resmi? Sebelum lanjut, bantu kami membangun channel Kuak Fakta dengan cara subscribe, like, dan share ke seluruh media sosial kamu. Tulis juga di kolom komentar pembahasan apa yang menarik untuk kita bahas selanjutnya. Terima kasih. Untuk memahami radio, kita harus terlebih dahulu menyelami dunia gelombang elektromagnetik. Menurut teori yang dikemukakan oleh James Clerk Maxwell pada abad ke-19, cahaya, panas, dan gelombang radio semuanya adalah bentuk dari gelombang elektromagnetik. Namun teori itu tidak akan berarti banyak jika tidak dibuktikan secara fisik. Masuklah Heinrich Hertz, seorang fisikawan asal Jerman yang pada tahun 1887 berhasil membuktikan bahwa gelombang elektromagnetik memang bisa dipancarkan dan ditangkap melalui ruang bebas. Percobaannya yang sederhana, menggunakan percikan listrik antara dua elektroda, menjadi fondasi ilmiah bagi perkembangan teknologi radio di masa depan. Tapi Hertz sendiri tidak menyadari potensi praktis dari temuannya. Bahkan, ia sempat mengatakan bahwa temuannya tidak berguna sama sekali. Namun sejarah berpihak kepada mereka yang melihat lebih dari sekadar teori. Salah satunya adalah Nikola Tesla. Di Amerika Serikat, Tesla mengembangkan sistem transmisi nirkabel dan bahkan mendemonstrasikan pengiriman sinyal nirkabel pada tahun 1893. Menurut berbagai sumber, Tesla sempat mengajukan paten untuk sistem komunikasi radio sebelum Marconi. Namun proses paten yang kompleks dan konflik hukum membuat nama Tesla tenggelam di balik popularitas Marconi. Guglielmo Marconi, ilmuwan muda asal Italia, dikenal secara luas sebagai Bapak Radio. Pada tahun 1895, ia berhasil mengirimkan sinyal radio dalam jarak lebih dari 1 kilometer di taman milik keluarganya. Ia lalu pindah ke Inggris dan mendirikan perusahaan komunikasi nirkabel. Pada tahun 1901, Marconi mengirimkan sinyal radio lintas Samudra Atlantik dari Cornwall, Inggris, ke Newfoundland, Kanada. Ini menjadi tonggak besar dalam sejarah komunikasi. Tapi tunggu dulu. Pada tahun 1903, Marconi mendapat paten resmi dari Amerika Serikat atas teknologi radionya. Namun pada tahun 1943, Mahkamah Agung Amerika Serikat mencabut paten tersebut dan memberikannya kepada Nikola Tesla. Keputusan ini dibuat bertahun-tahun setelah Tesla wafat dan menjadi pengakuan terlambat atas kontribusinya. Selain Tesla dan Marconi, ada juga nama lain, seperti Alexander Popov di Rusia dan Jagadish Chandra Bose di India yang melakukan eksperimen serupa di waktu yang hampir bersamaan. Bose bahkan enggan mengomersialkan temuannya dan ia lebih tertarik pada sains murni. Sedangkan Popov dikenal di Rusia sebagai penemu radio versi mereka. Dengan sekian banyak klaim ini, siapa sebenarnya penemu radio? Jawabannya tidak sederhana. Radio adalah hasil dari banyak pemikiran dan eksperimen yang berkembang seiring waktu. Namun yang pasti, Marconi adalah orang pertama yang berhasil menggabungkan teori dan teknologi menjadi sistem komunikasi nirkabel yang dapat digunakan secara komersial. Sekarang kita beralih ke stasiun radio pertama. Dikabarkan oleh berbagai sumber termasuk arsip sejarah Amerika, stasiun radio pertama yang melakukan siaran publik reguler adalah KDKA di Pittsburgh, Pennsylvania. Pada tanggal 2 November tahun 1920, KDKA menyiarkan hasil pemilihan Presiden Amerika Serikat secara langsung. Siaran ini dianggap sebagai siaran radio komersial pertama di dunia. Mengapa momen ini begitu penting? Karena untuk pertama kalinya, informasi politik disampaikan ke publik dalam waktu nyata, tanpa perlu menunggu surat kabar keesokan harinya.
Ini membuka jalan bagi radio sebagai alat komunikasi massa, baik untuk berita, hiburan, maupun propaganda. Pada dekade-dekade berikutnya, radio berkembang pesat. Tahun demi tahun, program-program hiburan seperti drama radio, siaran musik, hingga berita langsung menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Di masa Perang Dunia Kedua, radio digunakan sebagai alat propaganda oleh hampir semua pihak yang terlibat dalam konflik. Adolf Hitler, misalnya, memanfaatkan radio untuk menyebarkan pesan-pesannya ke seluruh Jerman. Sementara itu, di Amerika Serikat, Presiden Franklin D. Roosevelt menggunakan siaran radio yang dikenal sebagai fireside chats untuk berbicara langsung kepada rakyatnya. Ini menjadi contoh bagaimana radio bisa menjadi sarana membangun kedekatan antara pemimpin dan masyarakat. Radio juga memainkan peran penting dalam dunia pendidikan dan budaya. Di berbagai negara, siaran pendidikan menjadi cara untuk menjangkau masyarakat di daerah terpencil. Musik-musik dari berbagai penjuru dunia bisa dikenal luas berkat siaran radio internasional. Namun radio tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi satu arah. Pada pertengahan abad ke-20, muncul format siaran interaktif, di mana pendengar bisa mengirimkan pertanyaan, permintaan lagu, atau bahkan menelepon langsung ke stasiun. Ini menandai era baru dalam hubungan antara media dan audiens. Saat ini, radio memang tidak lagi menjadi satu-satunya sumber informasi. Kita punya internet, televisi, dan media sosial. Tapi tahukah kamu bahwa hingga hari ini, miliaran orang di seluruh dunia masih mendengarkan radio setiap hari? Di pedesaan, di mobil, di tempat kerja, bahkan melalui aplikasi di ponsel pintar. Radio telah berevolusi. Dari percikan listrik di laboratorium Hertz, eksperimen Tesla, pengiriman sinyal oleh Marconi, hingga siaran global di abad ke-21, radio terus menjadi saksi dan pelaku dalam perjalanan peradaban manusia. Jika kamu sampai di bagian ini dan merasa topik ini membuka wawasanmu, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe channel Kuak Fakta, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang tahu sejarah luar biasa dari teknologi yang sering kita anggap remeh ini. Tinggalkan komentar siapa menurutmu yang paling pantas disebut sebagai penemu sejati radio. Dan ingat, setiap teknologi yang kita gunakan hari ini berdiri di atas bahu para pemikir besar yang datang sebelum kita. Sampai jumpa di kisah berikutnya dari Kuak Fakta.